Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada anak-anakku semuanya. Bertemu lagi Bu Sofi di sini untuk belajar IPA dengan anak-anak semuanya. Bu Guru harap anak-anak masih tetap semangat dalam belajar ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang pendengaran manusia, yaitu berkaitan dengan bagian dan cara kerjanya. Telinga yang kita punya, yang diciptakan oleh Allah, ya, itu merupakan salah satu dari panca indera yang kita punya. Kita dapat mendengar bunyi dari lingkungan kita itu dengan telinga kita. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya fungsi dari telinga kita selain untuk mendengar? Ternyata telinga yang kita punya ini selain untuk mendengar, ternyata berfungsi sebagai alat keseimbangan bagi tubuh kita. Sehingga kalau kita berdiri, kita tidak mudah untuk jatuh. Anak-anak perlu tahu, telinga yang kita punya ini terbagi atas 3 bagian loh. Apa saja ya? Telinga yang kita punya bagiannya adalah 1. Telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar bagiannya apa saja ya? Coba anak-anak bisa lihat telinga anak-anak semuanya ya, bisa boleh diraba. Telinga bagian luar itu terdiri atas daun telinga. Bisa kita raba ya, daun telinga. Yang kedua, lubang telinga. Yang ketiga adalah liang telinga yang ada di dalam telinga kita. Telinga bagian tengah ada apa saja ya? Telinga bagian tengah ada 2 bagian loh anak-anak. Ya, yang pertama yaitu ada 3 tulang pendengaran. 3 tulang itu apa saja? 1, tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya. Kita tahu bagian-bagiannya dulu. Bagian yang kedua dari telinga bagian tengah adalah gendang telinga. Ini merupakan selaput yang membagi atas telinga bagian tengah nanti ke telinga bagian dalam. Berikutnya anak-anak, bagian telinga yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Ada apa saja ya telinga bagian dalam? Ternyata telinga bagian dalam itu ada 4 bagian loh. Anak-anak mau tahu? Yuk. Yang pertama adalah 3 saluran setengah lingkaran. Yang kedua, saraf pendengaran. Yang ketiga, ada yang disebut dengan rumah siput atau koklea. Yang keempat, ada saluran eustasius. Nah anak-anak, itu tadi ya bagian-bagian telinga kita yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Dari bagian-bagian itu ternyata kita bisa mendengar melalui proses yang sangat panjang, luar biasa. Mau tahu anak-anak?
Ayo kita pelajari. Kita dapat mendengar bunyi ketika ada bunyi mencapai telinga kita. Bagaimanakah prosesnya? Yang pertama, ada getaran dari sumber bunyi. Kemudian, getaran dari sumber bunyi itu akan menimbulkan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga kita. Setelah ditangkap oleh daun telinga kita, maka gelombang bunyi tadi akan merambat melalui liang telinga kita. Dari liang telinga kita, anak-anak, bunyi tadi akan menggetarkan gendang telinga. Setelah gendang telinga kita bergetar, getaran dari gendang telinga tadi akan menggetarkan tulang-tulang yang ada di tulang-tulang pendengaran yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, ada 3 bagian tulang pendengaran ya. Nah, selanjutnya ternyata tidak berhenti di situ saja loh. Dari tulang-tulang pendengaran tadi akan dilanjutkan ke koklea yang menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan akan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Kemudian syaraf pendengaran tadi akan bekerja setelah mendapatkan getaran dari koklea. Ya, syaraf pendengaran akan mengirim rangsangan ke otak kita. Nah, otak kita akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar dari lingkungan kita. Nah, begitu ya anak-anak, proses bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Ternyata luar biasa loh. Allah menciptakan telinga kita serumit itu. Dengan proses yang panjang, tetapi kita masih mampu untuk mendengar. Luar biasa. Ya, semua harus kita syukuri ya anak-anak semuanya ya. Kita punya telinga, anugerah dari Allah. Sampai di sini dulu materi yang Bu Guru sampaikan tentang pendengaran manusia. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya tentang sifat-sifat bunyi. Baik anak-anak semuanya, kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Guru, silahkan dengan kondisi seperti ini anak-anak tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar, sholatnya dikerjakan, selalu membantu orang tua. Bu Guru akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.